Selamat datang kembali di Sotoy Film. Sotoy Film. Balik lagi sama bareng gue Almond Rista, dan di sebelah gue ada partner baru di Sotoy Film. Ada Akbar Ciko Jeriko, bagaimana sih? Akbar Sotoy Ya. Dan Akbar ini juga akan mengisi video-video yang akan Sotoy kasih ke teman-teman semua yang nonton pastinya. Oke, anyway, di video kali ini kita mau bahas 3 filmnya Quentin Tarantino. Tapi kan sebelum kita ngobrol, lu pertama kali nonton film Quentin apa, Bar? Yang pertama kali lu tonton? Banget gue tonton film Quentin. Ya. Once Upon a Time. Berarti pertama kali film Quentin yang lu tonton di maksudnya pertama kali nonton film Quentin adalah Once Upon a Time justru. Dimana juga film Once Upon a Time film paling baru ya. Film paling baru. Justru di luar yang bakal kita bahas. Iya, di luar yang dibahas ya. Kalau gue sebenarnya pertama kali yang gue tonton dan itu di TV adalah Kill Bill. Itu film pertama Quentin yang gue tonton. Kill Bill, akhirnya cari tahu segala macam. Ya udahlah, gue tonton semua satu-satu. Nah, ini yang akan kita bahas 3 film adalah yang masuk ke 8 film pertamanya Quentin ya. Untuk urutan ketiga kita akan ngasih agak berat sebenarnya kalau ngomongin soal film Quentin, karena kita juga suka eksekusinya. Kalau berarti di urutan 3 dari kita adalah Django Unchained. Sebenarnya dari 8 film Tarantino semuanya bagus. Cuman kita mau sotoy-sotoyan aja milih 3 film terbaik menurut kita. Iya kan? Oke. Dan ketiganya itu urutan ketiga menurut kita adalah Django Unchained. Jadi yang main ada Jamie Foxx, kemudian juga ada Christopher Waltz, kemudian juga ada ada Leonardo DiCaprio, terus dan sisanya juga ada Samuel L. Jackson. Ada. Oke, ada. Dan kalau ngomongin soal film Quentin memang rata-rata aktornya itu aja ya. Kayak Joko Anwar sama Tara Basro. Nah, betul itu aja. Dan kayaknya mungkin ciri-ciri sutradara keren tuh kayaknya gitu kalau bikin film. Aktornya itu aja. Iya. Kayak zaman Upi sama Vino. Iya. Nah, Django Unchained ini bercerita tentang sebenarnya perbudakan lah ya zaman dulu. Di mana kaum orang hitam Amerika, Afro lah istilahnya. Ya jadi budak aja, dan istilahnya ceritanya ditolongin oleh pemburu buronan gitu. Dari segi cerita, ini adalah perjalanannya si Jamie Foxx mau nolongin pacarnya istilahnya, kekasihnya dia yang memang diambil atau bisa dibilang diculik sama induk semang. Sama bos kan. Sama inilah human trafficking modelnya ya. Dan di tengah itu banyak lah intrik-intrik segala macam. Kurang lebih seperti itulah ceritanya. Dan ini juga sedikit agak heroik buat gua. Karena memang kalau misalkan lu lihat scene paling belakang tuh udah mau ending tuh kan jadi akhirnya si Django ini nolongin pacarnya lagi. Ya, jadi sisi heroik itu dapat banget gitu. Pas Django ngebantai-bantayan itu. Iya, satu-satu kan darah-darah gitu. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang belum nonton film Quentin sama sekali, lu harus siap-siap sama darah kayaknya. Darah. Quentin sama darah tuh kayak nama lengkap. Quentin Bloody Tarantino. Gokil. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Kalau ngomongin soal Django Unchained, memang film Quentin kan banyak cekal lah segala macam. Banyak kontroversinya juga, dan ada fakta menarik juga bahwa sebelumnya yang meranin si Django ini harusnya Will Smith. Will Smith. Harusnya Will Smith, cuman Will Smith. Gue baru tau banget. Will Smith gak mau nerima karena Will Smith gak pengen ada kekerasan. Dia gak pengen main film yang memang ada unsur kekerasan. Hancock? Gak keras-keras banget tau. Iya. Superhero kan butuh kekerasan dikit ya. Awalnya Will Smith. Akhirnya Will Smith gak mau, nolak. Ya udah, akhirnya jatuh sama si Jamie Foxx. Dan justru kebalikannya dari si Will Smith yang memang secara Afro-Amerika gitu ya, Samuel L. Jackson juga sama kan. Juga. Justru dia nggak masalah sama kekerasan. Yang penting isunya tuh dapat. Yang penting ceritanya juga bagus kata dia gitu. Karena kan isunya Black Lives Matter. Relate banget tau. Relate banget sama sekarang kalau misalnya lu ngikutin berita-berita soal George Floyd ini kayaknya cocok banget kalau nonton Django. Tapi Will Smith nolak film ini karena nggak mau kekerasan, tapi dia lebih milih untuk jadi penipu ya. Iya benar. Fokus. Penipu dia lebih baik jadi copet. Dari keseluruhannya ya, dari Django Unchained, lu paling suka karakternya siapa? Dari Django Unchained, si Leonardo ya. Kenapa lu suka? Gue lupa namanya siapa, cuman dia bosnya lah dia. Kenapa? Karena dia orang kaya, terus dia
miara orang buat diinin ribut. Wah gila. Miara orang buat diinin olahraga khas Afro tuh apa sih namanya? Apa namanya ya? Iya. Berdarah-darah sampai mati. Yang udah nggak layak tanding lagi dikasih ke anjing. Wah gila. Suruh makan. Anjing dimakan sama anjing. Gue suka. Emang ini banget, dapet banget ya pokoknya gitu loh. Jadi dia jadi orang kaya yang belagu. Bukan belagu ya, yang keras belagu gitu ya, kena banget isep cerutu. Iya. Dan nunjukin kekuasaan tuh emang kekuatannya adalah uang lah istilahnya gitu ya. Gitu. Punya power dari situ. Dan yang menarik lagi kalau misalkan udah ada yang nonton, ada satu adegan Leonardo tuh mukul ke meja dan gelasnya pecah, tangannya berdarah. Dan ternyata waktu take scene itu Quentin sengaja nggak mau di-cut. Pengen tahu Leonardo sejago apa acting nih. Padahal tangan Leo berdarah beneran itu. Iya. Kamu itu. Gitu ya. Kalau gue sih ya si Christopher Waltz ini Dr. Seuss ya. Ya, Dokter Gigi ya. Dokter Gigi karena kan kalau ngomongin Django juga bisa dibilang dia juga dapat nominasi sebagai best supporting actor di Academy Award gitu. Dan beda mungkin kalau kita bandingin sama Inglourious, tapi gue lebih sukanya kalau di sini memang si Hans Landa, Dr. Seuss ya. Ya karena berkat dia akhirnya Django punya jalan untuk nolongin akses buat nolongin. Iya betul. Istrinya sih ya, bukan pacar ya? Istri. Istrinya juga yang dijadiin budak yang disiksa oleh majikan. Jadi memang kalau film Django ini kenceng banget ya, perbudakan lah. Perjalanan. Emang tema utamanya slavery gitu kan? Iya, slavery. Itu sih kalau ngomongin soal Django Unchained ya. Iya. Gitu. Dan tapi kalau teman-teman kalau misalkan belum nonton, silakan nonton Django Unchained. Iya. Itu nomor 3 dari film Quentin. Lanjutnya yang posisi kedua adalah The Hateful Eight. Nah, The Hateful ini kalau ngomongin soal tema mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Dunia perkoboyan lah gitu. Nah, beda. Ini juga sama karena ceritanya juga memang ada yang main Samuel L. Jackson, kemudian juga ada Kurt Russell, terus juga ada Channing Tatum. Terus juga ada gue lupa tuh yang jadi ceweknya. Daisy Domergue siapa ya? Gue lupa namanya siapa. Si Zoe Bell juga ada Zoe Bell. Ya, betul. Jadi ini si Michael Madsen. Michael Madsen yang jadi Jogek kan. Betul, ada juga. Dan temanya kenapa kita bilang sama? Karena memang masih dunia perkeboyan dan ini namanya bounty hunter kan, pemburu buronan gitu. Nah, jadi ceritanya adalah ada pemburu buronan yang pengen bawa buronannya dan pengen dapat uang tebusan lah. Ke sheriff yang baru ya, yang diperankan oleh siapa ya, gue lupa. Conor McGregor. Dia juga main di Django Unchained kan? Iya. Jadi anak buahnya si Leo tuh. Iya, si Mike. Pokoknya kalau jadi sheriffnya Sheriff Mike apa gitu. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Dan kalau misalkan dari si The Hateful ini kenapa nomor 2? Kenapa dari lu, Bar? Kenapa kita masukin nomor 2? Karena tadi nomor 3-nya udah. Oh iya udah ya. Oke. Hateful Eight ini kan film ke-8-nya ya dari betul. Ini. Bagusnya ini konsepnya di satu tempat gitu. Satu tempat dengan ensemble cast namanya. Ensemble cast. Banyak cast, masing-masing perannya tuh karakternya masing-masing kuat. Si Jogek suara serak itu bagus. Itu yang paling nempel di gua malah Jogek ya. Sama si ini siapa? Oswald Mowbray gitu. Oswald Mowbray itu si Tim Roth yang main. Nah, kalau dari gua sebenarnya kenapa nomor 2? Mungkin karena gue suka lebih dadahnya lebih suka di sini ketimbang di Django ya. Iya. Wah, itu gila. Karena kejam sekali kalau di sini kita melihat hancurnya kantong menjadi Channing Tatum gitu. Dan ceritanya juga enak karena kan kantong menjadi Samuel L. Jackson maksud saya ditembaknya sama Channing Tatum dari kolong. Channing Tatum yang meledak adalah kepalanya langsung. Oh iya saya lupa ya. Dan gue lebih sukanya karena berdarah-darah sih di sini. Full darah lah itu pokoknya. Dan kalau film Quentin tuh kita memang nggak ada bosennya gitu. Maksudnya walaupun memang alurnya lambat, tapi kita ngikutinnya mau gitu. Enak banget untuk diikutin gitu. Tiap filmnya kan dikasih chapter-chapter. Iya, nah justru gue bermain kalau Hateful Eight ini ya chapternya juga jelas gitu. Chapter ini, chapter itu. Oke, dan kalau aktor favoritnya di situ lu siapa? Jogek ya. Michael Madsen. Iya. Michael Madsen apa James Madsen? Gue nggak tahu. Michael Madsen kok bener ya. Dia juga kan main di Kill Bill. juga. Yang jadi si itu adenya Bill kan dia. Adenya Bill betul. Kalau gua justru si Daisy Domergue-nya. Oh, Daisy Domergue. Iya, karena lo ngelihat ini wanita brengsek banget gitu. Gak gentar sama orang, maksudnya nggak ada takut-takutnya. Nah, ngomongin soal film Hateful juga sebenarnya ini sempat dikritik sama orang karena ini ada terkesan ada pesan misogyni gitu.
Pesan misogyni. Misogyni itu Misogyni itu kayak apa sih, ketidaksukaan sama perempuan dengan kekerasan seksual, dengan kekerasan segala macam. Karena kan kita dilihat dari ditampol, digantung, segala disiksa segala macam. Kalau ngomongin film Quentin emang banyak ditentangnya sih. Itu yang gue suka. Nomor 1 dari kita dari film Quentin adalah Inglourious Basterds. Inglourious Basterds ini ceritanya adalah mungkin bisa dibilang dongeng kehancuran Nazi versi Quentin kali ya. Iya. Apa sih namanya, maksudnya alternatif cerita. Iya, betul. Hancurnya Nazi. Yang main ada Christopher Waltz, kemudian juga ada Michael Fassbender, ada juga siapa namanya? Melanie Laurent yang jadi Susan Dreyfus. Terus ada siapa lagi ya? Aldo Rain, si Brad Pitt. Ada Brad Pitt, kesukaanku main Aldo Rain. Sama si ini Van Somersault-nya itu siapa namanya? Aduh, gue lupa. Diane Kruger. Iya, Diane Kruger juga main di situ. Nah, ceritanya tentang kehancuran Nazi, tapi di sisi lain juga ada tentara Amerika yang mau menyusup, yang ingin juga menghancurkan Nazi lah gitu. Jadi yang punya rencana buat ngancurin Nazi itu 2. Si Susan Dreyfus itu dia karena orang Yahudi Prancis. Betul. Dendam ke Jerman karena dibunuh nih keluarga Yahudi Prancis. Satu lagi Yahudi Amerika, itu sih yang dipimpin sama Aldo Rain. Itu Brad Pitt gitu. Sebenarnya ada 3 ya? 2 kan ya? 2. Ya, Michael Fassbender kan agen dari Inggris yang mau coba iya juga si kan. Hickox itu ya? Hickox itu ya. Yang akhirnya ini yang di basement ya? Yang di basement. Nah, itu salah satu scene paling favorit gue juga. Itu gila tuh. Iya. Ya, selalu ada adegan kayak gitu-gitu ya kalau Quentin ya, maksudnya ya. Itu akhirnya ketahuan kalau mereka bukan orang Jerman karena yang gestur jari. Iya, gestur jari. Cuman ditanya angka 3, ngejawabnya gimana gini ya? Harusnya gini. Apa kebalik? Gitu. Harusnya gini. Oh, harusnya gini kan? Tapi si udah berapa? Gini. Itu jadi maksud gue sedetail. Anda bukan Jerman, Anda bukan Jerman. Iya. Ketahuan di situ ya. Ketahuan di situ. Kalau ngomongin soal Inglourious Basterds juga, sebenarnya yang diperankan oleh si Michael Fassbender tadinya adalah Simon Pegg. Simon Pegg. Cuman mungkin ya nggak tahu ada hal yang nggak cocok juga akhirnya Michael Fassbender, dan ternyata Michael Fassbender kebenaran juga orang Jerman kan. Iya. Fasih bahasa Jerman ketimbang Simon Pegg. Michael balak kayak. Iya, karena kan memang sama-sama orang Inggris, cuman Michael Fassbender lebih fasih ngomong bahasa Jerman, akhirnya dipilih dia juga. Gitu. Terus Inglourious Basterds mungkin juga diliatin emang kejamnya Nazi sama kaum Yahudi kayak kaum Yahudi iya. Yahudi sampai segitunya juga, dan akhirnya orang-orang Yahudi ini memendam rasa yang sangat kesel banget lah istilahnya gitu. Sampai akhirnya kan di scene terakhir juga akhirnya kita melihat kehancuran Nazi di dalam bioskop ya. Di dalam bioskopnya Susan Dreyfus itu kan. Iya. Dendam. Oh, dia sampai ini kan pas akhirnya ke Jerman ganti nama tuh. Jadi siapa yang Mimiux itu juga kan. Betul. Akhirnya ketemu pas mau di hotel itu ya, yang di restoran di hotel itu kan. Ketemu ada Hans Landa nih katanya. Deg-degan tuh dia tuh. Iya. Udah ngaku Mimiux tetap disamperin ya lu Susan lu katanya. Gitu. Dan di Hans Landa juga si Christopher Waltz dapat penghargaan sebagai best supporting actor di Academy Award. Dan yang paling gue suka adalah dari awal pun prolognya udah bagus dan sangat menegangkan ya. Iya. Dimana si Nazi ini masuk ke rumah orang Prancis. Mr. Lapadit. Iya, Lapadit itu. Iya kan Mr. Lapadit kan. Si Hans Landa tahu kalau dia ngumpetin orang-orang Yahudi di bawah tanah gitu, itu udah cukup menegangkan, dan itu juga alasan kenapa kita pilih nomor 1 Inglourious karena dari awal juga udah bagus sampai akhir gitu. Yang paling suka lu siapa? Aktor dari situ? Di situ Hans Landa. Hans Landa ya? Hans Landa. Oh iya, gue juga Hans Landa. Iya, Hans Landa tuh. Ya? Dia nemuin remah-remah terus kan, yang pas ke basement aja dia tahu ada pasukan itu, nemu sepatunya si ini kan, si cewek Van Somersault itu kan. Betul. Wah ini nih katanya, sini bareng-bareng. Terus pas Letnan Aldo Rain pura-pura jadi orang Itali. Iya, itu diajak ngobrol bahasa Itali. Scene paling lucu mungkin sepanjang film ya kali ya. Itu lucu banget karena kalau Inggris itu komedinya komedi ala Tarantino, maksudnya lucunya di sini. Diajak ngobrol bahasa Itali. Bengong ya. Si Brad Pitt. Mungkin itu tadi 3 film Quentin Tarantino yang kita nobatkan sebagai film terbaik dari 8 filmnya. Tadi ada Django, kemudian juga ada Hateful Eight, sama Inglourious Basterds. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum nonton sama sekali filmnya, silakan nonton, dan harus siap-siap aja kalau nonton film Quentin Tarantino harus kuat ngelihat darah-darah. Kayak inilah. Maksudnya tapi kalau mau dimulai dari film-film pertamanya banget juga nggak apa-apa gitu. Dari 8 itu nonton Reservoir Dogs dulu.
Itu Reservoir Dogs tuh masih belum berani. Belum berani, masih santai. Terus semua lah tonton sampai akhirnya ya kalau bisa Inglourious Basterds mending diterakhirin. Betul, terakhir itu paling istilahnya paling ger-ger. Iya, ger-ger. Oke deh, itu tadi 3 film yang sudah kita bahas. Jadi buat teman-teman mungkin juga kalau pengen komen atau ngobrol bareng juga ngebahas soal film Quentin Tarantino, tinggal komen di bawah. Jangan lupa juga share video ini, subscribe juga jangan lupa, pasti harus itu mah. Karena kita butuh uang dari YouTube. Iya, uang masih juga ya. Kalau gitu gua Almond harus undur diri. Chico Jericho juga pamit. Ya, selamat ketemu lagi nanti di video selanjutnya.